lumuri tubuh dengan kotoran demi menolak zina. Dalam kitab Al-Akhlaq Al-Islamiyah Nasyin menceritakan kisah ketakwaan seorang pemuda dari Syam yang notabene hanya penjual kain keliling. Meski hanya pedagang keliling, dia dianugerahi Allah SWT dengan postur tubuh yang gagah dan wajah nan tampan. Orang yang melihatnya akan terpesona. Pada suatu hari, ketika sedang menjajakan kainnya, ia dipanggil seorang perempuan. Pemuda ini disuruh masuk ke dalam rumah yang sangat mewah. Begitu pemuda memasuki rumah, wanita ini segera mengunci pintu. Dia ternyata sudah lama tergila-gila dengan si pemuda. Dia sering memperhatikan ketampanan sosok yang berada di depannya. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dalam rumah. Hanya mereka berdua. Wanita itu pun merayunya untuk berzina. Alih-alih terbujuk, pemuda mengingatkan wanita itu akan pedihnya siksa Allah. Namun, usaha pemuda itu sia-sia. Setiap kata yang diucapkan si pemuda justru membuat wanita itu semakin nekat. Pemuda juga bergeming. Dia tetap saja menolak. Akibatnya, perempuan itu pun mengancam pemuda itu. Jika dia tidak menurut, wanita itu akan berteriak sekeras-kerasnya. Dia akan mengatakan kepada semua orang jika pemuda itu masuk ke rumah untuk memperkosanya. Mereka akan mempercayai perkataan wanita itu karena kedudukan si wanita. Terlebih lagi, pemuda itu pun sudah telanjur memasuki rumahnya. Perempuan itu mengancam orang-orang akan marah dan menggantungkannya hidup-hidup. Pemuda itu pun mencari jalan keluar. Dia tak mau maksiat tetapi tak mau juga difitnah sebagai pemerkosa. Sejenak, pemuda mendapatkan ide yang nekat. Dia memutuskan untuk menjalankan rencana darurat itu demi menyelamatkan ketakwaannya. Dia pun meminta izin kepada wanita itu untuk pergi ke kamar mandi. Dia beralasan ingin bersih-bersih terlebih dahulu sebelum menuruti keinginan wanita tersebut. Mendengar pemuda itu takluk, dia sangat gembira. Dia segera mempersilakan pemuda ke kamar mandi. Di kamar mandi itu, pemuda tersebut bergetar karena takut akan berbuat maksiat. Sambil menyusun kembali rencana, dia memasrahkan diri kepada Allah SWT. Aku tahu pasti, di antara golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan lagi di hari kiamat adalah seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik dan berkedudukan. Lalu ia mengatakan, sungguh aku takut pada Allah. Setelah itu, pemuda itu menjalankan rencananya. Dia buang air besar dan melumuri tubuhnya dengan kotoran. Dia memenuhi rambut, muka, dada hingga tangan dengan kotoran. Dia sendiri sempat mual dan muntah. Sambil menangis, dia berkata, "Ya Allah ya Rabbi, karena rasa takutku pada mula aku melakukan ini. Maka gantikanlah untukku yang lebih baik." Dia pun keluar dari kamar mandi. Begitu perempuan itu melihatnya, ia terkejut bukan main. Dia merasa jijik dan berteriak. Dia mengusir pemuda itu dan mengatainya gila. Si pemuda pun berjalan keluar sambil berlagas seperti orang gila. Begitu sampai di luar, ia segera mencari tempat yang aman. Dia takut masyarakat menggunjingnya dan barang dagangannya tidak laku. Ia pun merasa lega ketika sampai di rumahnya. Ia langsung melepas pakaian dan ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Saat keluar dari kamar mandi, Allah SWT menjadikan bau harum yang luar biasa memancar dari seluruh pori-pori tubuhnya. Bau itu tercium dari jarak beberapa meter. Akhirnya, dia dikenal dengan sebutan Al-Miski atau orang yang seharum kesturi.